Jumat, siapa yang mati pada hari Jumat, atau lailatul Jumat, atau pada malam Jumat, waqallahu min adzabil qabri, maka Allah akan selamatkan dia dari azab kubur. Jadi siapa yang berminat lepas dari azab kubur, matilah pada hari Jumat. Di depan ini ada satu Jumat ini, Bapak Ibu yang berminat silahkan isi formulir. Ini kan Ahad ini, besok Jumat. Kalau kita bisa minta posisi mati dan waktu mati, mintalah pada hari Jumat. Karena itu adalah waktu yang mulia. Allah akan selamatkan manusia dari azab kubur kalau mati hari Jumat, karena kemuliaan hari Jumat. Disitulah waktu di mana semua orang berkumpul beribadah kepada Allah, keluar dari pagi sampai nanti siang. Orang yang keluar pagi menuju masjid sama seperti orang yang bersedekah 1 ekor onta. Kalau sudah agak tinggi sedikit sama seperti orang yang bersedekah 1 ekor lembu. Semakin dekat ke Jumat seperti yang bersedekah 1 ekor kambing. Kalau sudah dekat ke Jumat seperti orang yang bersedekah 1 biji telur. Kalau sudah sampai di hari Jumat, khatib naik mimbar seperti tidak ada lagi, malaikat sudah naik sudah. Kita tinggal melakukan apa yang bisa kita lakukan saat itu. Artinya fadilah hari Jumat itu luar biasa. Itu Allah sediakan untuk orang-orang beriman. Pada waktu 1 tahun Allah ambil 1 bulan yang paling berkah, yaitu bulan suci Ramadan. Ada 12 bulan di dalam Al-Quran disebut, dan kita juga tahu namanya. Ada Jamil Awal, Jumadil Akhir, Rajab dan Sya'ban. Yang paling mulia di antara bulan-bulan itu adalah bulan suci Ramadan. Bahkan Nabi menyebutkan karena mulianya bulan suci Ramadan ini, Allah turunkan Al-Quran pada bulan itu. Padahal ibu bapak, bulan lain ada, Allah pilih Al-Quran diturunkan pada bulan itu. Malaikat juga ikut turun pada bulan itu. Karena itulah bulan Ramadan ini menjadi penantian semua makhluk, bukan hanya kita, tapi seluruh makhluk Allah menyambut bulan suci Ramadan itu. Karena bulan Ramadan itu adalah masa memanen. 1 tahun itu kata Nabi ibarat 1 pohon. Di bulan Rajab dia sedang berdaun. Di bulan Sya'ban itu saatnya dia berdahan. Dan di bulan suci Ramadan disitulah masanya untuk menuai. Kalau kita lihat ibu bapak, orang menuai padi di musim panennya, oh itu sangat hebat dan gembira. Bulan Ramadan bukan panen raya jagung, bukan pula panen raya sayur, tetapi panen raya pahala. Allah menyebutkan melalui lisan Rasulullah, 1 amalan anak Adam biasanya dibalas 10, tetapi di bulan Ramadan 700 dan bahkan lebih tetap terhitung. Pahala kecil yang kita buat dibesarkan, pahala sunat yang dibuat difardukan, yang biasa-biasa dibuat dihebatkan. Bahkan ibu bapak yang busuk katanya di dalam bulan puasa itu dinilai harum. Pernah dengar ceramah mengatakan bahwa mulut orang berpuasa itu bau. Ini dah hafal betul kita nih bau kasturi. Bau mulut orang yang berpuasa itu katanya bau kasturi. Tahu Bapak Ibu kasturi? Ini ada minyak kecil-kecil yang dijual di apotek yang kadang-kadang berjejer-jejer bulan-bulan. Itu kan banyak modelnya itu. Kadang-kadang Agnes Monica, kasturi, malaikat subuh. Silakan diambil yang itu. Tapi kalau ada di situ tulisannya malaikat maut, mohon jangan dibeli. Itu berbahaya. Nanti mengundangnya untuk cepat datang. Kita ini kan juga sudah jadi incarannya dari kemarin-kemarin, karena tanda-tandanya sudah kelihatan. Istilahnya sinyal-sinyal itu sudah nampak. Kalau ibaratlah malaikat maut itu pakai HP, itu nama-nama kita itu sudah mulai sudah kelihatan. Itu sudah kelihatan semuanya. Kalau orang yang masih lama boleh jadi hijau, tapi orang yang sudah akan kuning, dan ada yang sudah hampir-hampir merah. Kalau sudah hampir merah nanti dia datang. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka panen raya di dalam bulan puasa itulah yang mesti kita manfaatkan.
Kita tidak tahu ini apakah nanti kita masih bisa bertemu lagi dengan Ramadan tahun depan atau tidak. Kalau sekarang ini kan memang saatnya musim gugur. Umur umatku itu kata Nabi antara 60 ke 70. Maka musim gugur itu terjadi antara 60 ke 70. Cobalah tengok di surah Yasin kalau tidak percaya. Di situ ada foto dan ada datanya. Lahir tahun 49, meninggal tahun 2015, umur 67. Lahir tahun 52, meninggal tahun 2000, umur 65. Lahir tahun berapa lagi? Pokoknya antara 60 dan 70. Ini adalah musim gugur. Jadi kita tidak bisa memberikan jaminan bahwa bulan Ramadan ke depan itu bisa kita lihat. Banyak orang yang memang berharap begitu, tapi Allah punya rahasia. Tak tahu kita kapan berakhirnya. Karena itu, selama Allah masih berikan kesempatan menuai, tuailah sebanyak-banyaknya. Wasari'u ila maghfirah. Ayo kata Allah Ta'ala, cepatlah kalian. Cepat, jangan kalian lambat-lambat. Kata Sari'ah itu bahasa kitanya cepat. Dulu ada kereta api di Al-Hal di Mesir itu. Saya ketika kuliah, ibu bapak, kuliah di Mesir itu azhar itu banyak. Ada di Kairo, ada juga di provinsi. Kalau sudah penuh di Kairo, di pusat kota, itu dilemparkan ke provinsi. Saya termasuk orang yang dilempar bersama Ustaz Somad. Yang lain-lain tidak terlempar, saya yang terlempar dengan Ustaz Somad. Dan ada satu lagi kawan dari Pelalawan 1 orang. 3 orang saja kami di sini. Kalau kita mau ke Tonto itu 92 kilo. Biasanya naik kereta api. Ada 3 jenis kereta apinya. Ada namanya pertama Adi. Adi ini kereta api biasa, jalannya lambat, berhenti di setiap terminal. Sudah lambat, berhentinya di setiap terminal. Perjalanan yang seharusnya 1,5 jam itu bisa jadi 4 jam. Yang kedua, ada namanya Mukayyaf. Mukayyaf itu ber-AC. Dulu kan selalu ada kendaraan ber-AC dan non-AC. ANS itu juga dulu ada ber-AC dan ada yang tidak ber-AC. Tapi kalau sekarang sudah ber-AC semua. Sebentar lagi sepertinya sepeda itu pun akan ber-AC dibuat orang. Cuma tekniknya bagaimana nantilah kita tengok. Dan yang ketiga ada namanya Sari'. Sari' ini cepat. Kalau dia berangkat dari terminal pertama, itu tidak akan berhenti sampai di terminal yang terakhir dan kecepatannya sangat tinggi. Allah maunya kita seperti itu. Allah maunya hambanya seperti itu. Jangan berhenti dan jangan pernah ngerem. Berjalanlah terus. Tapi kami gak kuat Ustaz. Allah tak minta kita berdiri. Bahkan beribadah bisa sambil duduk. Kalau kalian tak mampu berdiri, duduklah. Kalau kalian tak mampu ya, maka berisyaratlah. Kalau isyarat sudah tidak kelihatan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang Allah suruh dari kita agar kita cepat dan jangan menunggu waktu. Buat seperti apa yang kita mau. Tapi walau bagaimanapun memang manusia ini ada 3 jenis yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ada orang yang memang motivasinya sangat tinggi. Orang-orang seperti ini kategorinya pertama orang tua biasanya. Kecuali orang-orang tua yang termotivasi dengan rendah. Tapi rata-rata orang tua motivasinya tinggi. Karena dia merasa kesempatannya semakin lama semakin sempit. Orang-orang yang motivasinya tinggi, ini pantang bagi mereka melepaskan kesempatan. Apabila ada waktu, mereka akan gunakan dengan baik. Sekarang ini kita lihat banyak jemaah yang mondar-mandir di subuh hari. Dulu jemaah itu antara maghrib dan isya saja Bapak Ibu. Tapi sekarang jemaah mondar-mandir mulai dari maghrib isya, subuh pun mondar-mandir dari satu masjid ke masjid yang lain. Ini fenomena yang luar biasa. Mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang sabiqum bil khairat yang termotivasi cepat untuk berbuat baik. Yang begini, mudah-mudahan ini diberkati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang isi masjid itu boleh dikatakan orang-orang seusia kita semua. Mondar-mandir dari satu tempat ke tempat yang lain dan kekuatannya luar biasa. Waktu diperkenalkan pertama kali one night one juz, 1 malam 1 juz,
Itu kalau tidak salah dibuat kali pertama di BMC. Profesor Suhaimi membawa imam dari Siak ke situ. Imamnya buta, tetapi bacaannya sangat bagus sekali. Disitulah pertama kali dibuat One Night One Juz. Saya dapat undangan untuk memberikan tausiah kalau tidak salah malam ke-8. Mau tidak mau tentu saya harus ikut. Untuk sholat di situ One Night One Juz. Setelah selesai ceramah bolak-balik dah hati itu. One Night One Juz atau Qul Huwallahu Ahad. Itu bukan bandrolnya. Ini kalau ikut One Night One Juz yang pasti baliknya lambat ini. Tapi karena kita ustaz nggak boleh mundur gitu. Seolah-olah kita yang paling rajin, walaupun untuk kita yang paling malas. Akhirnya dipaksakan diri. Allahu Akbar. Saya ingat di sebelah saya Bapak Emdar Muda, Emdar tua. Dipegangnya Al-Quran dan dibacanya. Imam membacanya juga di depan. Lama. Alif Lam Mim. Selesai satu ayat, berdiri lagi. Selesai satu ayat, berdiri. Kita, ini ustaz, ini ibu bapak, begitu sudah sampai 8, duduknya lama. Narik nafas dulu. Orang-orang tua itu sepertinya gak letih. Dia berdiri duluan dengan Qurannya. Allahu Akbar. Lama-lama malu juga, kita akhirnya dipaksakan berdiri. Sampai juga 23, tapi setelah itu kapok, gak mau datang lagi. Karena One Night One Juz. Ternyata kuat itu bukan soal fisik. Kuat itu soal motivasi. Orang kalau fisiknya kuat, motivasinya lemah, maka dia pasti akan lemah. Tapi kalau fisik kita lemah, motivasi kuat, sejauh manapun kita akan tetap bisa melakukannya. Heran saya ketika saya dulu haji tahun 2000. Karena haji itu haji utang Bapak Ibu. Saya pinjam uang Ustaz Somad karena dia duluan haji dari saya. Pinjamkan saya uang Pak, saya mau haji. Dikasihnya pinjaman. Nanti ini akan dikembalikan pulang haji. Caranya bagaimana? Kerja di sana. Maka di sana saya belilah troli untuk mendorong. Membantu jemaah yang tidak bisa tawaf nanti mendapat bayaran. Cuma bayarannya berapa? Nggak boleh ditanya. Itu rahasia perusahaan. Dan itu ditawarkan kepada jemaah mana saja. Nah, satu kali saya bertemu dengan satu kelompok jamaah. Kata ketua rombongannya, Ustaz, boleh mendorong jemaah saya? Oh, boleh, betul. Karena memang itu yang saya cari. Ditanya, Ustaz dari mana? Saya dari Riau. Riau mana? Kampar. Hah, sama Pak Ma. Alamak, kata. Ini nyambung sih jalan ini kalau begini. Bertukar bahasanya kepada bahasa Ocu. Jadi itu ada jemaah kita berdua katanya lah sepuh. Lah selasa muda akan tolong dia tawa. Maka kita kamu tawarkanlah Ustaz untuk mendorongnya. Baku biayanya, kamu sampai kelah biaya. Lagi-lagi rahasia tidak boleh dikatakan. Nanti Bapak Ibu pikir saya terlalu materi nanti. Tapi waktu itu penting karena hutang nunggu nih. Kalau tadi bayar nanti masa muka Ustaz Somad ke saya? Akhirnya besok saya datang ke maktabnya, saya tunggu di depan, keluarlah orang tua itu, ternyata suami istri memang betul-betul sudah sepuh. Apa katanya dalam bahasa Inggris? Boleh kami coba jalan ye. Tahu Bapak Ibu bahasa itu? Boleh kami coba jalan ye. Karena nyambung, mana pula tahu orang tua itu bahasa Indonesia. Maka beliau baik diikutilah beliau dari belakang berdua. Itu di Aziziyah itu mendaki. Enak saja mereka mendaki berdua menuju Masjidil Haram itu. Itu dalam hati sudah mulai agak was-was. Ini kalau mendaki kuat, pasti tawaf juga nanti akan kuat. Itu. Kalau mereka kuat tawafnya, maka proyek ini akan batal. Karena ini proyek ini Bu Bapak. Tapi harus dipastikan dulu. Saya ikuti sampai Masjidil Haram. Begitu sampai di tempat tawaf, mereka bertanya kali kedua, kami coba tawaf dulu ya. Kekhawatiran semakin menjadi-jadi. Tapi kita tidak boleh memberikan sinyal tak baik kepada orang tua ini. Silakan nenek atuh coba dulu tawaf.
Beko kalau kami nak tolong, baru didorong. Ayolah. Yolanya itu sudah agak rendah biar ada suaranya itu boleh. Yola. Putar kali pertama, selesai. Padahal di atas tingkat 2. Betapa jauhnya. Berapa Pak? Sekilo. Berjalan dia di putaran pertama. Saya tunggu di sini. Angkat tangan beliau berdua. Ustaz, senyumnya manis, tapi dia tidak tahu hati saya sedang galau. Selesai tawaf pertama, dia teruskan tawaf kedua. Saya masih menunggu di situ. Ustaz, iya. Anak iyanya itu sudah agak panjang itu Bapak. Iya. Semakin galau. Sudah sampai 5 putaran dia masih angkat tangan. Dalam hati, selesailah proyek ini. Kontrak akan batal secara otomatis. Maka saya sampaikan ke mereka berdua, tinggal 2. Kalau sudah begitu kan beri semangat jadinya. Tinggal 2 lagi, Nek tuh. Lanjutkanlah tawafnya. Kau akan mampu melakukannya. Baik katanya. Kita pun pergi dengan hati yang patah. Karena proyek batal. Yang menjadikan saya begitu kagum. Orang kadang mengeluh padahal tawafnya di bawah. Begitu banyak keluhan. Ini orang tua di atas. Apa yang membuatnya begitu kokoh di dalam beredar itu? Tak lain adalah motivasi. Waktu masih kecil di bawah emas, karena emas itu bertanya. Nanti dipotong dulu, tidak baru dibalik. Kalau kata kaki ya. Begitu dibalik, ditahan oleh di situ. Waktu itu nggak takut sama sekali. Ambil ditahan. Kalau sekarang kita takut. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada manusia itu kata Allah Taala jenisnya sederhana. Nah, orang begini, ketika orang gembira dia ikut gembira, ketika orang pergi dia ikut pergi, tapi loyonya cepat. Terlalu cepat bosannya. Celaka yang umat Islam paling banyak di level kedua. Karena itu kalau kita lihat fenomena di bulan suci Ramadan itu, masjid itu hanya akan ramai di awal-awal. Di tengah sudah mulai berkurang tajam, dan biasanya di ujung tinggal lagi kelompok-kelompok MKC. Orang-orang yang merasa tak perlu lagi pakai baju baru besok. Orang-orang yang merasa tak perlu lagi makan kue, karena apapun dimakan nanti berefek. Kalau agak manis naik kadar gula. Kalau sedikit agak asin naik tensi darah. Akhirnya mereka tak peduli. Ini orang-orang yang sudah berpikir ke depan lebih banyak. Tapi yang mayoritas itu orang-orang yang punya semangat dan begitu hebat, cuman loyonya cepat. Begitu datang bulan suci Ramadan ikut berdiri di saat yang pertama, pakai sorban, pakai kopiah, pakai sajadah khusus. Ada yang menunjukkan itu apa? Ada kompas lagi di sini, saking seriusnya. Itu di malam pertama. Malam kedua masih di saat pertama, tapi sudah berada di bagian ujung. Karena ini istilah kedua. Malam ketiga di saat ketiga. Malam keempat di saat kelima, dekat dengan pintu keluar. Malam keenam sudah tidak sholat witir, katanya witirnya nanti sepertiga malam. Malam ketujuh hilang. Datangnya lagi tahun depan. Itulah kebanyakan orang-orang Islam yang ada sekarang ini. Sebahagiannya orang tua, banyak di antaranya anak muda, dan tidak ketinggalan yang paling ramai dan ini penyakit nomor 2 ini adalah kaum wanita. Ibu-ibu itu kalau konsentrasi Ramadan itu cuma 10 hari pertama. 10 hari kedua itu konsentrasinya sudah mulai bertukar. Dari usolli kepada korden apa yang cocok. Dari sholat tarawih spray apa yang paling bagus. Kapan harus belanja? Jenis spray apa yang mesti disiapkan? Berapa gram minuman yang harus dibeli? Berapa nanti tetangga yang datang? Itu ibu-ibu sudah jalan. Tapi bukan ibu-ibu yang di sini. Yang di sini kayaknya udah ambilan juga. Karena sudah dulu diskusi semuanya. Yang ketiga, ada
muda Ustaz, jangan bilang orang tua juga ada begitu Bapak Ibu. Itu yang namanya tua-tua belagi. Makin tua, makin menjadi. Saya pernah nengok di Wonosari. Orang sedang begitu berkecamuk berlomba-lomba yang dalam Al-Quran. Yasin di masjid ini, di sini juga baca. Saya lewat di situ, ada satu kedai, tiga kedai berhampir bersambung-sambung. Begitu ramainya di situ. Dan kelihatannya paling ramai Pak Haji. Saya buka kaca mobil saya, betul Pak Haji? Oh ternyata bukan, karena tak satu orang pun yang pakai kopiah haji. Cuma mereka seperti haji. Paham maksudnya itu? Apa maksudnya? Mereka tak pakai kopiah haji, tapi macam haji gitu. Rupanya rambutnya sudah putih semua. Disitulah mereka nongkrong, menghabiskan waktu, yang minum kopi, minum. Sementara orang sedang bekerja berpacu-pacu dengan membaca Al-Quran. Dihidupkannya dengan sholat tarawih, dihidupkannya dengan sholat tahajud. Ada lagi di situ sholat hajat. Beliau bahkan menyampaikan man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menghidupkan malam Ramadan, Allah ampunkan dosanya yang lalu dan yang akan datang. Menghidupkan maksudnya itu seolah-olah malam itu tak ada. Jadi jangan dibuat untuk tidur saja. Gunakan untuk beramal ibadah pada waktu itu. Baca Al-Quran, apalagi di 10 terakhir Ramadan. Sekarang sudah mulai dibuat di mana-mana iktikaf. Dulu cuma ada di Masjid Agung Andur, setelah itu digelar kemana-mana. Dan sekarang semua masjid sudah ada iktikaf itu. Dulu di sana ikut seperti apa dibuat, karena itulah cara menghidupkan malam Ramadan. Fenomena umat Islam itu yang banyak di kelompok ketiga tadi itu, dan kelompok kedua yang di malam ini biasanya tidak terlalu cekatan. Selain pendek, dicari yang cepat, supaya cepat berakhirnya ibadah. Setelah itu santai menunggu dan kemudian menghabiskan pembukaan yang tadi dibuat. Padahal bukan seperti itu sebenarnya konsepnya. Hidupkan malam itu dengan amal ibadah. Jangan berhenti. Kalau istirahat itu boleh, bangun lagi setelah itu. Tapi orang kita salah menerjemah. Katanya sholat tarawih itu bagaimana supaya jam 9:15 itu sudah selesai. Maka saya pernah merasa khawatir ketika beredar video sholat tarawih 23 rakaat 7 menit. Itu kan di Jawa Timur, tak salah. 23 rakaat 7 menit. Ini kalau sempat kita okekan dan dilihat oleh anak-anak muda, wah, semua mereka akan melakukan itu. 23 rakaat 7 menit, sholat apa namanya? Tapi memang banyak orang yang termotivasi untuk cepat, karena tak bersedia sebetulnya untuk beribadah lebih lama. Namun walaupun begitu, saya juga pernah melakukan itu. Astagfirullahaladzim. Bukan 23 rakaat 7 menit Bapak Ibu, tapi sholatnya sangat cepat. Waktu saya jadi imam dulu di Malaysia, 6 tahun jadi imam sholat tarawih. Jemaah itu sangat senang kalau saya jadi imam. Kembang pula loh hidup saya di sini. Ustaz saja jadi imam, kami hanya mau Ustaz. Wah, kembang loh hidup. Ada rasa sombong di sini. Satu malam saya buka, karena saya sakit kepala, saya ganti dengan tahliil keuangan. Pak Haji, tolong cari imam, kepala saya sakit. Beliau lah jadi imam. Yang namanya juga hanya orang tua, kan bisa baca. Allahu Akbar. Begitu selesai sholat tarawih, langsung komplain jemaah. Besok baru kami ganti lagi. Kami tak mau. Kami hanya mau ustaz yang jadi imam. Hari ini bukan ada hidung yang kembang, dada pun berbusuk. Saya tanya mereka, kenapa ibu bapak sangat senang saya jadi imam? Karena ustaz bisa cepat. Allah cepat itu ternyata yang membuat masalah. Kami bekerja ustaz. Pagi kami sudah pergi, siang kami masih di kantor, malam sampai sudah maghrib kami pulang. Kami capek. Kalau yang lain dari imam dia ngerti dengan kami, tapi ustaz bisa kami tunjukkan. Mau gigi 1, gigi 2, gigi 3, minta saja. Sesuai dengan kondisi.
Itu yang menyebabkan. Tapi setelah itu kalau sudah selesai sholat itu biasanya nggak bisa bernafas. Macam dikejar belum sampai setan. Macam dikejar orang gila. Kalau setan itu terlalu sadis. Bukan itu yang Allah inginkan dari kita, tetapi beribadahlah. Maka ada orang bertanya kepada Yusuf Qaradawi, mana lebih baik malam itu sholatnya banyak tetapi tak khusyuk atau cepat, atau lambat sedikit tapi santai? Kata Yusuf Qaradawi, biarlah banyak asal santai. Setuju tidak kan? Mana lebih baik 20 cepat atau 8 lambat? Maka lebih baik 20 lambat. Tapi kan pilihannya cuma 20 kalau dilambatkan maka terlalu lama. 8 kalau dilambatkan masih kuat rasanya badan dan konsentrasi. Sholatlah sesuai dengan apa yang kita mampu. Jangan memaksakan diri. Kalau memang 8 itu sudah khusyuk rasanya, alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Oke. Atau 20. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal. Yang di belakang nanti kata jemaah amin amin. Udah. Membuat yang terbaik di malam. Karena itulah yang dilakukan Rasulullah SAW. Kemudian barokah dari dalam bulan Ramadan ini Nabi memperlihatkan bagaimana beliau senantiasa menjadi orang yang karim sesuai dengan bawaan Ramadan. Karim itu artinya orang yang sangat suka bersedekah. Nabi itu suka bersedekah lebih cepat daripada angin bertiup. Itu kata di dalam hadisnya. Kita tak bisa membayangkan itu seperti apa lebih cepat daripada angin bertiup itu. Menggambarkan bahwa beliau ini sangat suka bersedekah. Bahkan beliau sebutkan memberi minum orang yang sedang berpuasa, maka kita akan mendapatkan pahala sama seperti pahala orang yang berpuasa itu. Padahal minum, saya mendapati semangat bersedekah itu ketika kuliah di Mesir dulu. Oh, orang itu ibu bapak memang sudah betul-betul masuk ke dalam hati sedekah. Kita biasanya mahasiswa mendapat undangan untuk makan berbuka puasa di rumah-rumah masyarakat tempatan. Itu biasanya kalau mereka undang bukan 1-2 hari, 1 bulan. Berapa anak Indonesia semua? Habis biasanya di situ 69 orang, 69. Nah, 1 bulan ini berbukalah di tempat kami. 1 bulan itu berbuka di tempat mereka. Satu kali saya terlambat ke sana, saya naik taksi. Begitu di perjalanan, rupanya azan berkumandang. Sopir taksi itu langsung menepikan taksinya. Diambilnya air di bawah, rupanya ada air taman tinggi kalau tak salah waktu itu, yang disangkutkannya dekat sopir taksinya itu. Nah, dikasihkannya, Isra, minumlah dulu, katanya berbukalah. Nah, kita ini kan biasanya basa-basi. Oh, nggak usah, kita kan makin dekat aja gitu. Minumlah dulu katanya. Ini sudah ada. Saya mau berbuka di sana, saya bilang. Nanti bukanya di sana. Minum dulu di sini. Dikasihnya akhirnya diterima. Di atas dashboardnya itu ibu bapak ada kurma sekotak. Memang disediakannya untuk penumpangnya. Dia kebetulan masuk waktu berbuka, tapi dia masih dalam taksi. Itu diberikan. Oh, luar biasa. Orang Arab itu kalau memang sudah masuk bab itu tak tertandingi oleh mereka. Setidaknya untuk beli sendal raya, beli baju raya, tapi tidak ada istri raya. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, wahai sekalian wanita, kata Rasulullah SAW, bersedekahlah kalian, selamatkan diri kalian dari api neraka, walaupun dengan perhiasan yang kalian miliki. Kalau kalian memasak, banyakkan kuahnya, antar ke tetangga sebahagia. Tapi hadis ini tidak boleh dipahami terlalu tekstual. Karena yang disebut di situ
cuma kuah. Kalau dipahami terlalu tekstual, tentu yang diangkat ke sebelah cuma kuah. Apa jadinya kalau kita menutup pintu tetangga? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini ada kuah lontong. Lontong mana? Kata Nabi sesuai dengan sunnah cuma kuah. Saya diberitakan. Itu namanya terlalu tekstual. Lurus-lurus tabu namanya. Karena itu kadang-kadang memahami hadis itu mesti didalami maknanya. Tak boleh hanya sampai pada teksnya saja. Kalau cuma tetap pada teksnya saja, begitu yang terjadi. Mengatakan kuah ke sebelah, kuah gulai ayam. Ini kuah apa? Kuah gulai ayam. Ayam ke mana? Ya sesuai dengan sunnah Rasulullah, kuah yang suruh antar, saya antarkan kuahnya. Maksudnya di situ, andai kata cuma bisa memberikan kuah, jangan pernah berhenti bersedekah. Walaupun cuma kuah, tapi tentu lebih baik kalau ada batu-batu di dalam itu. Ada gulai ayam, antarkan agak-agak 32 potong ayam. Ya 1 kilo, ayam 2 kilo itu potong 4, dan dia ada 32 potong. Berapa ekor itu? Ya kalau sedekah itu sedekah terbaik Bapak Ibu, jangan sedekah yang kecil. Orang Arab itu 1 ayam itu 2 kilo itu potong 4. Kalau kita membeli ayam bakar patok namanya, itu memang diberikannya 1/4 dari 2 kilo. Maka kita tak perlu makan nasi, makan ayam saja. Ketika mereka datang ke tempat kita, potong kecilnya bukan main banyak. 900 gram ayam dipotong 18. Gak sampai sekilo, potongnya 18. Dicampur pula dengan nangka, hingga susah membedakan mana yang ayam mana yang mana. Orang Indonesia pakai ini, orang Indonesia pelit. Ada mana juga yang bilang pelit. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, sedekah di dalam bulan Ramadan itu menjadi bahagian karakteristik dari umat Nabi Muhammad yang pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, Nabi ketika itu selalu membudayakan membaca Al-Quran. Karena memang bulan ini bulan Al-Quran, mereka membaca Al-Quran. Kalau sebetulnya namanya tadarus. Tadarus itu bahasa kitanya saling belajar. Kalau darasa itu 1 orang. Kalau tadarasa itu banyak orang. Artinya si fulan baca, saya dengar. Saya baca, si fulan dengar. Itu tadarus. Tapi kalau darasa itu saya sendiri. Nah yang betul itu bagaimana? Gunakan momen Ramadan itu untuk tadarus, saling belajar Al-Quran. Karena Nabi mendengar bacaan itu dari Jibril. Kadang-kadang Nabi baca, Jibril yang mendengar. Kalau ada nanti yang perlu diperbaiki. Begitu sebetulnya yang dianjurkan di dalam bulan suci Ramadan itu. Tapi kami malu, Ustaz, kami sudah tua. Dibuat kelompok sendiri, kawan gak ada, bergabung dengan anak-anak muda. Malu, jangan malu. Tak apa-apa. Kalaupun sudah tua, sudah susah menyebut huruf-hurufnya, tetap juga berpahala. Tapi masih kelihatan. Hanya bacalah terus, itulah yang disebut dengan tadarus. Semakin ke ujung usia kita, maka semakin penting kita membaca Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kalau tidak, insyaallah kita akan berpuasa nanti pada hari Kamis kalau tidak ada perubahan. Kalau ternyata ada perbedaan antara Muhammadiyah dan non Muhammadiyah, saya pastikan kita akan berpuasa tanggal 1 Ramadan. Itu yang pasti. Soalnya lihat saja 1 Ramadan kita akan berpuasa di situ. Kalau sekiranya Muhammadiyah lebih cepat, yang lain lebih lambat, umpamanya, ya silakan saja ikuti di antaranya. Yang tak boleh itu puasanya lebih lambat, rayanya lebih cepat. Itu yang tidak boleh. Kalau mau itu nanti formalnya silakan diikuti yang mana saja boleh, karena memang perbedaan metodologi penentuan waktu. Muhammadiyah dengan metodologi hisab, non Muhammadiyah itu biasanya menggunakan metodologi ru'yah.
Negara kita dalam hal ini pemerintah itu menggunakan metodologi ruqyah. Ruqyah itu lihat. Kalau Muhammadiyah itu. Jadi dua-duanya boleh dipakai. Silakan saja. Jangan sampai tak puasa pula gara-gara Muhammadiyah begini, pemerintah begini, usah puasa saja kalau gitu. Bapak Ibu yang dirahmati, oleh karena itu saya ucapkan selamat memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Silakan Ibu. Ustaz, kita harus sebelum puasa Ustaz. Biasanya ibu ini kan 20 hari itu kan mereka pada seperti kan kue itu. Jadi kita sudah bagi Ustaz. Ini nanti di bagian ini di sini, bagian ini yang jadi berapa kelompok, ada 4 kelompok Ustaz. Itu tadarus juga Ustaz. Enggak. Makanya bingung juga Ustaz. Pertama sama 10 hari bareng. Yang 20 hari itu kelompok ini misalnya kan juz 21 sampai itu menyelesaikan Al-Quran. Karena prinsipnya 30 hari kita harus menyelesaikan 30 juz. Di juz 20 masih sama-sama. Juz 10 terakhir sudah mulai dibagi-bagi. Karena kue di rumah juga harus dibuat. Saya paham itu. Apakah ini tadarus namanya? Tidak. Itu namanya membaca Al-Quran. Bukan tadarus. Ya tadarus bisa membaca. Tadi bagian itu yang ibu-ibu nanti tapi saya tetap ngaji tetap satu itu Ustaz. Yang lain itu kita kan pokoknya kita selesai di 30 ya gitu. Nampaknya kepengen saya mengatakan itu namanya tadarus. Baiklah, itu tadarus itu. Ya. Kepengen saya mengatakan tadarus juga kayaknya. Kalau memang itu cuma yang bisa lakukan, jangan pernah berhenti. Bisanya cuma membaca 1 juz 1 orang, semuanya di 30 juz. Ya tetap juga nilainya 1 juz 1 orang. Yang lain membaca 1 juz juga 1 orang. Kami sudah menyelesaikan 30 juz. Iya. Ibu juz berapa? Juz 1. Berarti itu juz 1 yang dibaca itu. Bukan juz 30. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Pak? Silakan Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik 10 pertama, 10 pertengahan, 10 terakhir. Dari mana pembagian ini bisa muncul? Ada kalimat dari Nabi. Soal hadisnya apakah kualitasnya sahih, di bawah sahih atau tidak? Itu tidak kita bahas. Tetapi nampaknya masih banyak yang menggunakan hadis itu. 10 hari pertama rahmat, 10 hari kedua maghfirah, 10 hari ketiga itsqum minan nar. Itu kalimat yang disampaikan oleh Nabi. Jadi sepertinya Nabi sudah susun klimaks dan puncak dari Ramadan itu ada di 10 terakhir, bukan di 10 pertama. 10 pertama baru dapat rahmat, 10 kedua baru maghfirah. Tapi belum dari itsqum minan nar. 10 hari ketiga itu itsqum minan nar. Itu kalimatnya dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang kita sekarang di rumahnya 10 hari pertama di masjid, 10 hari kedua di mall, 10 hari ketiga di terminal. Nah, di rumahnya itu kreativitas umat Islam di zaman kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Ada lima? Cukup ya? Baik. Sekali lagi saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, selamat masuki bulan suci Ramadan. Semoga Bapak Ibu dan kita semua diberikan kesehatan badan, diberikan kekuatan oleh Allah Taala untuk mengisi bulan suci Ramadan ini dengan amal-amal kebaikan. Saya mungkin akan langsung permisi Pak Haji, Bapak-bapak, karena saya akan ke kantor. Tadi rencananya memang pagi mau ke kantor, cuma sudah terjadikan. Akhirnya kalau sempat saya tak hadir, wah itu doa banyak kali saya berbahaya. Oleh karena itu saya mohon maaf juga kalau sekiranya ada kekurangan. Ini rasa-rasanya adalah bukan dari pertama saya ke sini. Dan beberapa kali Pak ya. Saya mohon maaf kalau selama memberikan tausiah di kekeluargaan FKCD ini ada kata-kata yang kurang berkenan. Karena memang kalau berceramah dalam kondisi seperti ini tak boleh serius-serius sangat. Kalau serius-serius sangat, menjadi
hidup kita nanti tidur semuanya. Oleh karena itu bumbunya kadang-kadang kelebihan. Kalau berkelebihan, saya sekali lagi mohon maaf sebanyak-banyaknya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma barikna fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma tawwil umurana wa sallim ajsadana wa wasi' rizqana innaka anta khairur raziqin. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji dan syukur kami persembahkan untukmu ya Allah yang Maha Agung atas nikmat usia yang telah Kau berikan kepada kami. Engkau sampaikan kami di penghujung bulan Sya'ban ini. Berkahi kami di dalam bulan ini ya Allah. Sampaikanlah usia kami ke dalam bulan suci Ramadan. Ya Allah yang Maha Rahman, yang telah menurunkan berkah, jadikanlah Ramadan ini Ramadan yang terbaik bagi kami. Berikan kami kekuatan untuk mengisinya dengan amal saleh. Tanamkan di dalam hati kami semangat untuk menghambakan diri kepada Ya Allah yang Maha Agung, yang Maha Sempurna. Terimalah amal ibadah kami, terimalah salat kami, terimalah puasa kami, terimalah sedekah kami, terimalah baca Al-Quran kami. Andai kata kurang dari kami ya Allah, maka sempurnakanlah. Jika Engkau menilainya sempurna, syukur Engkaulah Zat yang Maha Sempurna. Ya Allah, ampunkan dosa kami, baik yang kecil maupun yang besar, yang lahir maupun yang batin, yang telah kami lakukan maupun yang akan datang. Ampunkan dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka yang menyayangi kami di waktu kecil. Jadikanlah jemaah kami ini ya Allah, jemaah yang selalu Engkau lindungi, jemaah yang selalu Engkau berkahi, jemaah yang selalu Engkau titipkan kepada kami rasa kasih dan sayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.